Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 3 tahun 2025 Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Yosef Bogar Eswil, NIM PPG 25869052149. Guru Pendidikan Keagamaan Katolik, mata pelajaran Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani di Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Petrus Kiwapante, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 10 Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Petrus Kiwapante dengan materi Ajaran Iman Gereja Katolik dan Magisterium. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Sebagai insan beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena cinta Tuhanlah. Hari ini, di pagi hari ini kita boleh datang untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta satu orang memimpin kita dalam doa. Dan nama Bapa, dan Yesus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kehadiratmu atas berkat dan penyertaanmu sehingga kami semua anak-anakmu dapat bertumbuh di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar kami. Setelah terang Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, semoga apa yang diajarkan oleh Pak Guru kami dapat berguna untuk masa depan kami. Namamu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Petrus, Doakan kami. dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih nih kita berikan tepuk aplaus untuk ini dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Untuk membuktikan bahwa kalian sudah siap, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sang pandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan pandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, terima kasih banyak kita yang sudah membawa kita dalam tepuk semangat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo semua. Ada semua ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Ingin meminta kepada kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Mungkin ada yang mau mengusulkan? Jangan ribut. Saya Pak, jangan naik. Yang tambahkan satu, tidak boleh menolak teman apabila teman menjawab salah atau keliru. Sebab itu bukti bahwa kita mendukung, kita menolong, kita mencintai teman-teman kita yang lainnya. Tidak, kurang lebih Pak tambahkan itu tidak boleh mengolok apabila teman ada yang menjawab salah. Topik pembelajaran kita hari ini tentang ajaran Iman Gereja Katolik dan Magisterium. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, mari kita semua berdiri. Ada sebuah lagu yang berjudul di sini hanya. Ini ada cinta. Di mana ini ada cinta. Di mulut ini ada cinta. Di mana ini ada cinta.
hari ini. Ada 4. Yang pertama, memahami pengertian ajaran Imam Gereja Katolik. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk ajaran Imam Gereja Katolik. Yang ketiga, memahami pengertian magisterium. Dan yang keempat, menjelaskan tugas magisterium. Hingga 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kelompok-kelompok, ada sebuah permainan untuk kita sekalian, yakni dengan judul Door to Door. Oke, untuk yang siap permainan ini silakan berdiri. Dino, Dino, silakan. Siap tembak pasanganmu. Hitungan sampai dengan 3 tembak. Ya, siap. 1, 2, 3. Door. Wah. Oke, terima kasih untuk Dino dan pasangannya. Silakan dulu memberikan pertanyaan. Silakan bertanya tentang materi kita hari ini. Sebutkan salah satu sumber gereja. Kitab suci. Sumber ajaran Gereja Katolik, yakni kitab suci. Untuk mendalami materi pembelajaran kita hari ini, ada sebuah video memperdalami materi pembelajaran kita. Apa bedanya antara dogma, doktrin, dan tradisi suci? Dogma adalah ajaran iman Katolik yang diwahyukan langsung oleh Allah, tertulis di dalam kitab suci, wajib diimani oleh seluruh umat Katolik. Ajaran iman di dalam Gereja Katolik ada 3 sumber: magisterium, kitab suci, dan tradisi suci. Dogma ini bersumber dari kitab suci dan tradisi suci. Sementara magisterium itu tugasnya untuk menafsirkan apa yang terdapat di dalam kitab suci maupun tradisi. Contoh-contoh dogma. Dogma adalah Tritunggal Maha Kudus, satu ada, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah contoh-contoh dari dogma di dalam Gereja Katolik. Yang kedua, doktrin. Doktrin adalah ajaran resmi Gereja Katolik dalam hal iman dan moral yang diajarkan oleh magisterium, namun tidak semua doktrin ditetapkan sebagai dogma. Apa ciri-ciri dari doktrin? 1. Bisa berasal dari wahyu ilahi. Contohnya, ajaran tentang 7 sakramen, ajaran tentang pentingnya hierarki gereja dan pelayanan suci. Kemudian ada ensiklik. Ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Suci itu adalah doktrin. Ketika dia misalnya di ex katedra, maka apa yang diucapkan itu adalah dogma. Tetapi ketika dia berupa ensiklik, saudara-saudara, maka itu adalah sifatnya adalah doktrin. Contoh, doktrin tentang kontrasepsi dan aborsi. Baik rekan sekalian, itulah materi untuk mengantar kita dalam pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah menonton apa saja di dalam video tadi. Tentang ada dogma dan doktrin. Oke, selanjutnya kita lanjut pembelajaran kita hari ini tentang pengertian ajaran gereja dan magisterium. Yang pertama, ajaran gereja. Ajaran gereja adalah seluruh ajaran yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik yang harus ditaati oleh seluruh umat Katolik. Ajaran ini tertuang dalam dogma dan juga doktrin. Ada sumber-sumber ajaran gereja, yakni ada kitab suci, ada tradisi suci, dan magisterium gereja atau magisterium. Bentuk-bentuk ajaran gereja itu ada dogma. Yang pertama dogma. Dogma berasal dari kata dokil yang artinya pendapat atau opini. Juga dogma adalah perintah atau ketetapan keputusan baik oleh masyarakat, kaisar maupun pemimpin kalangan tertentu. Dogma adalah otoritas yang harus
diharapkan mengikat sekelompok orang tertentu. Ada beberapa contoh dogma, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus, ada Sang Juru Selamat, ada Gereja Katolik, dan persekutuan para kudus dan sakramen. Dan contoh dogma yang lain yakni tentang Bunda Maria. Yang kedua, doktrin. Pengertian doktrin, karena doktrin itu sendiri berasal dari kata doktrina, artinya pengajaran. Doktrin adalah suatu pengajaran dari Gereja Katolik mengenai iman dan moral yang harus dipercayakan oleh Kristus melalui para rasul dan diteruskan oleh Gereja Katolik untuk keselamatan umat manusia. Dan yang terakhir, magisterium gereja. Pengertian magisterium gereja adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari paus sebagai pengganti para rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam persekutuan dengannya diberikan sebuah karisma yang tidak dapat sesat dari Yesus sendiri, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Itu pembelajaran kita hari ini. Untuk mendalami pembelajaran kita hari ini, Pak akan membentuk kita dalam 3 kelompok. Ada kelompok auditori, kinestetik, dan visual. Ya. Sebelum ke kelompok, pada sebuah permainan untuk menguji konsentrasi kita. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3, lompat 1, lompat 2, lompat 3, lompat 4. Oke, ternyata masih konsentrasi semua. Ayo mari bertanya di sini. Ada yang suka menonton video? Ada suka menonton? Ada Pak. Ada yang suka membaca? Ada Pak. Ada yang suka mempraktekkan langsung kerjakan? Silakan langsung kembali ke dalam kelompok masing-masing berdasarkan minat anak-anak sekalian, ya. Untuk kelompok yang suka membaca, kelompok visual, ada kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Silakan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang sudah kita bagikan. Perbedaan dogma, doktrin, dan tradisi. Kita juga menggunakan apa perbedaan ajaran dogma, doktrin,
Tapi di kesempatan ini kita akan membahas pada perbedaan antara dogma, doktrin, dan tradisi suci. Ketiga-tiganya ini akan kita bahas satu persatu sehingga kelihatan jelas apa bedanya antara dogma, doktrin, dan tradisi suci. Mari kita lihat satu persatu. Dogma adalah ajaran iman Katolik yang diwakilkan langsung oleh Allah. Tertulis di dalam kitab suci. Wajib diimani oleh seluruh umat. Jadi kalau saya ulang saudara, dogma adalah ajaran yang diwakilkan langsung oleh Allah dan secara resmi dideklarasikan oleh Magisterium Gereja Katolik sebagai ajaran gereja sebagai kebenaran yang wajib diimani seluruh umat. Ya sudah habis semua? Kelompok 1? Ya, Kelompok 2? sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3? Setelah kita mengerjakan semua dalam kelompok, kita presentasi kelompok pertama. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan sumber-sumber ajaran Gereja Katolik. Sumber-sumber ajaran Gereja Katolik yang pertama, kitab suci. Kitab suci yaitu kumpulan buku yang diilhami oleh Roh Kudus yang menceritakan tentang rencana keselamatan Allah. Yang kedua, tradisi suci. Tradisi suci adalah keseluruhan ajaran, pewartaan, dan praktik iman yang disampaikan oleh para rasul dan diteruskan secara lisan dan lisan dalam gereja. Yang ketiga, kewenangan mengajar atau magisterium gereja. Magisterium gereja adalah otoritas atau wewenang mengajar gereja yang terdiri dari paus, yaitu sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam persekutuan dengannya yang diberikan karisma tidak dapat sesat atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Nomor 2, tugas magisterium gereja. Tugas magisterium gereja yaitu yang pertama, menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan dalam KKK 85 DP nomor 10. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Panggil ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Pada saya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian ajaran iman Gereja Katolik. Jawaban, ajaran iman Gereja Katolik adalah seluruh ajaran yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik yang harus ditaati oleh seluruh umat Katolik. Ajaran gereja tertuang dalam dogma dan doktrin gereja yang menjadi pedoman hidup bagi umat beriman. Yang kedua, tuliskan bentuk-bentuk ajaran Gereja Katolik. Bentuk-bentuk ajaran Gereja Katolik. A. Dogma. Dogma adalah sebuah pengajaran dari gereja yang secara implisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi suci yang dipercaya oleh umat beriman karena pemakluman agung atau wewenang mengajar yang biasa dari gereja dan yang mengikat umat beriman. Contoh perkembangan dogma. A. Dogma yang bersifat formal dan eksplisit. 1. Kesan dan ketertinggalan Allah. Kedua, Allah sang pencipta. B. Dogma yang bersifat formal dan implisit. Yang pertama, Bunda Maria dikandung tanpa dosa. Yang kedua, Bunda Maria Bunda Allah. B. Doktrin Gereja Katolik. Doktrin adalah suatu pengajaran dari Gereja Katolik mengenai iman dan moral yang dipercaya oleh Kristus melalui para rasul
dan diteruskan oleh Gereja Katolik untuk keselamatan umat. Semua dogma adalah termasuk dalam doktrin, namun tidak semua doktrin termasuk dalam dogma. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita berikan tepuk aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3, pada kesempatan kami berikan untuk mempresentasikan hasil tugas dari kelompok. Peran dan fungsi ajaran gereja. Yang pertama, sumber ajaran iman gereja. Kitab suci menjadi sumber utama ajaran iman gereja Katolik. Kumpulan buku yang diilhami oleh Roh Kudus yang menceritakan tentang rencana keselamatan Allah. Yang kedua, dogma berasal dari akar kata Yunani dokeo yang artinya pendapat atau opini mencakup perintah, ketetapan, keputusan baik oleh masyarakat, kaisar, maupun pemimpin kalangan tertentu. Yang ketiga, magisterium. Magisterium berasal dari bahasa Latin magister yang berarti guru atau pemimpin. Magisterium gereja adalah otoritas atau wewenang mengajar gereja yang terdiri dari paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Sekian presentasi dari kami. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan rekaman. Baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebutkan sumber-sumber ajaran gereja Katolik lainnya. Terima kasih. Silakan kelompok 3 menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Beberapa sumber ajaran gereja yaitu tradisi suci dan magisterium gereja. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk aplaus untuk kelompok 3. Salut, 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 salut. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelompok, silakan maju dan menempelkan hasil kerja kita. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mempresentasikan hasil kerja kita hari ini. Kita terpusat untuk kita semua. Baiklah, kali setelah kita mempresentasikan hasil kerja kita, sebagai bentuk evaluasi Pak akan membagikan tugas yang harus kita kerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Silakan kerjakan, ada 5 nomor. Ya. Maka silakan kerjakan rendah tanda silang pada jawaban yang paling benar, A, B, C, ataupun D. Baik, anak-anak sekalian, untuk hasil evaluasi Pak akan bagikan ketika pertemuan berikutnya.
Baik anak-anak sekalian, bagaimana perasaan kalian tadi ketika mengerjakan LKPD, membuat kerja peserta didik dan juga bahan evaluasi tadi? Bagaimana perasaan dari adik-adik sekalian? Merasa senang. Ada yang merasa seru. Baik, terima kasih untuk kita semua. Mungkin ada materi yang belum dipahami? Sudah. Semuanya sudah? Ya. Baik anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar bersama tentang ajaran iman gereja Katolik dan bagi Magisterium. di mana dalam ajaran iman gereja Katolik itu ada dogma dan doktrin. Contohnya tadi tentang Allah Bapa, Allah Putra dan juga Allah Roh Kudus. Dan satu contoh lain yang yakni tentang Bunda Maria. Maka bertepatan di bulan Oktober sebagai bulan Rosario, maka baiklah kita bersama-sama menerapkan ajaran iman kita, iman Katolik ini dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari baik di dalam keluarga maupun lingkungan tempat kita berada. Maka setiap malam, setiap harinya wajib kita untuk berdoa Rosario. Dan ajaran yang lain yakni tentang dogma, ya, tentang 10 perintah. Baiklah kita terapkan dalam kehidupan kita ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada kita sebagai bentuk iman kita kepada Allah Bapa, Allah Putra dan juga Allah Roh Kudus. Selain itu magisterium. Contohnya tadi seperti dari Paus Leo dan juga satu Paus Franciscus, yang dimana ada ensiklik yang diajarkan oleh Paus Franciscus yakni Laudato Si tentang cinta terhadap alam. Bukan hanya sebatas Allah terhadap alam, tetapi juga cinta terhadap sesama sebagai manusia. Sebagai manusia bukan hanya seiman, tetapi yang berbeda iman atau keyakinan dan juga cinta kita terhadap Allah itu sendiri. Baik, ini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa, mari kita semua berdiri. Kita tepuk semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dan Bapa, Amin. malaikat Allah, Engkau yang seraya dengan Tuhan untuk melindungi aku. Terakhirlah lindungilah bimbinglah dan antarkanlah aku. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Tuhan